Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah tentu baik kan? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Ainul Yakin, biasanya dipanggil Rahmat. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tepatnya dari program studi pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya dari mata kuliah pendidikan orang dewasa, tepatnya dari kelompok 2, akan mempresentasikan materi tentang pendidikan orang dewasa. Berbicara soal proses pendidikan, tentu umumnya kaum anak-anak sampai remaja yang mendominasi, sedangkan kaum dewasa sampai lanjut usia sudah jarang untuk menempuh pendidikan. Padahal sering juga kita dengar bahwa belajar tidak mengenal umur, belajar dipersilahkan untuk siapapun, kapanpun, dimanapun, waktunya dan tidak terbatas usia dan hal lain. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan teori belajar orang dewasa dalam 3 subbab. Yang pertama tentang pengertian pendidikan orang dewasa, yang kedua tentang tokoh-tokoh yang mempelopori pembelajaran orang dewasa, dan yang ketiga esensi pokok dalam belajar pendidikan orang dewasa. Kita masuk pada subbab yang pertama, yakni pengertian pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa adalah kegiatan membimbing dan membantu orang dewasa belajar, merupakan suatu proses penemuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap sepanjang hayat terhadap sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan untuk kehidupannya. Prosesnya tidak didasarkan pada pertimbangan pendidik, akan tetapi pada kepentingan peserta didik. Karakteristik sendiri pendidikan orang dewasa adalah konsep untuk mengembangkan 4 hal pokok, antara lain konsep diri, peranan pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan subbab kedua, yaitu tentang tokoh-tokoh yang mempelopori pembelajaran teori belajar orang dewasa. Yang terkenal kita mulai dari Knowles dengan teori andragoginya. Oleh karena itu beliau dikenal sebagai bapak teori andragogi, meskipun bukan beliau yang mempeloporinya. Teori andragogi dipopulerkan oleh Alexander Gabb dan dipelopori oleh Malcolm Knowles dan ditambahkan oleh tokoh lainnya seperti Dargnall, Miriam Duganler, dan masih banyak tokoh lainnya yang menjelaskan tentang penerapan metode belajar bagi orang dewasa yang dianggap tepat. Oke, kemudian kita masuk pada subbab ketiga, yaitu tentang esensi pembelajaran teori belajar orang dewasa. Dalam pembelajaran orang dewasa, banyak metode yang diterapkan untuk menghasilkan pembelajaran semacam ini. Apapun metode yang diterapkan seharusnya mempertimbangkan faktor, sarana, dan prasarana yang tersedia untuk mencapai tujuan akhir suatu pembelajaran, yakni agar peserta didik dapat memiliki suatu pengalaman belajar yang bermutu. Merupakan suatu kekeliruan besar bila mana dalam hal ini pembimbing secara kurang wajar menetapkan pemanfaatan metode hanya karena faktor pertimbangannya sendiri, yakni menggunakan metode yang dianggapnya paling mudah atau hanya disebabkan karena keinginannya ingin dikagumi oleh peserta di kelas itu, ataupun mungkin ada kecenderungannya hanya menguasai satu metode tertentu saja. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya soal presentasi hari ini tentang pembelajaran teori belajar orang dewasa. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.